Shalom semuanya. Kita akan mengetahui 4 alasan pasti tentang mengapa setan sejak semula selalu berusaha menghambat perjalanan hidup Anda. Sebab bayangkan sejenak, berapa banyak sudah kebahagiaan, kesempatan, dan berkat yang mungkin telah dicuri oleh iblis dalam hidup Anda. Oleh karena itulah, inilah alasan pertamanya. Karena Anda telah diciptakan menurut gambar Tuhan. Kejadian 1 ayat 27 tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Anda membawa gambaran Tuhan dalam diri Anda, di mana sejatinya Anda memiliki kreativitas, otoritas, maupun sifat mengasihinya Tuhan, walau dalam level yang jelas berbeda dengan Tuhan. Sadarilah terus bahwa sebagai manusia, Anda telah dikaruniai kemampuan untuk mencipta. Sekali lagi, bukan seperti Tuhan, yakni menciptakan dari ketiadaan, tetapi dalam bentuk kekreativitasan dan inovasi, yakni kemampuan untuk memperbarui apa yang sudah ada, membuat sesuatu yang baru, itu tercipta. Anda pun juga diberi otoritas, yakni kemampuan untuk menjadi pemimpin, entah dalam keluarga, masyarakat, atau dunia. Meskipun Tuhan adalah otoritas tertingginya. Lebih dari itu, Anda mewarisi sifat kasih-Nya, di mana cinta kasih itu sesungguhnya merupakan kekuatan emosi terdahsyat dalam dunia ini, karena memiliki kemampuan untuk menaklukkan segala sesuatu. Meskipun yang dapat melakukan kasih yang sempurna hanyalah Tuhan Yesus. Jadi karena hal-hal dahsyat itulah menjadi alasan pertama mengapa setan sebagai malaikat yang telah jatuh merasa iri dan membenci Anda. Alasan kedua, karena Anda adalah objeknya kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan menyelamatkan Anda. Kasih Tuhan menolong Anda. Kasih Tuhan menyertai Anda. Kasih Tuhan melindungi Anda. Kasih Tuhan memelihara Anda. Kasih Tuhan menghibur Anda. Kasih Tuhan mengampuni Anda. Kasih Tuhan mengangkat Anda. Di mana kita bisa tahu bahwa Anda telah menjadi objek dari kasih Tuhan? Tentu saja dari pengorbanan Yesus di kayu salib, yang menjadikan status Anda sekarang adalah sebagai umat kepunyaan Tuhan, atau umat pilihan Tuhan, atau Israel yang sejati. Dan itu menjadi alasan kedua mengapa setan membenci Anda. Maka dari itu, ia sering berusaha menipu agar Anda mau pergi menjauhi Tuhan. Alasan ketiga, karena Anda telah diberikan otoritas atas setan. Di Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Lihatlah bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang memberikan Anda kuasa atas setan. Setan sesungguhnya takut dengan Anda jika Anda menyadari telah mempunyai kuasa untuk mengusirnya. Untuk itulah setan membenci Anda, karena setan sadar kebenaran bahwa Anda telah diberi kuasa untuk menahan segala serangannya. Alasan 4, karena Anda akan menjadi saksi mata kekalahan setan. Wahyu 20 ayat 10 tertulis, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Telah dinubuatkan sendiri oleh Roh Kudus bahwa setan akan mengalami kekalahan dan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi situasinya sekarang adalah setan menyadari bahwa waktu dia terbatas. Bayangkan sejenak, jika kita tahu bahwa beberapa jam lagi waktu kita akan selesai, pastilah kita akan sekuat tenaga mengejar apa yang penting sebelum waktu habis. Demikian juga setan. Dan yang terpenting bagi setan adalah membawa serta banyak manusia untuk ikut bersamanya. Terlebih iblis menyadari bahwa orang yang tidak dapat ikut
akan menjadi saksi mata bagaimana momen-momen setan dilempar ke dalam lautan api itu dilakukan. Dan itu adalah Anda, orang yang telah dibenarkan oleh Yesus. Anda suatu saat akan menyaksikan bagaimana iblis dihukum Tuhan. Itulah alasan terakhir kenapa iblis tidak suka dengan Anda. Sekarang, setelah menyimak 4 alasan ini, tentulah Anda dapat memahami mengapa iblis sangat tidak menyukai Anda sebagai seorang manusia. Tuhan Yesus berkata, setan adalah pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Katakan cukup adalah cukup kepada setan yang selama ini mungkin telah banyak mencuri kebahagiaan, kesempatan, dan berkat dalam hidup Anda. Untuk itu, segera ingat 2 solusi praktis ini untuk melawan serangan setan. 1. Berakar kuat pada Alkitab. Efesus 6 ayat 17 tertulis, "Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Serangan setan datang berupa tipu daya dan pengecohan dalam pikiran Anda. Dan cara untuk melawannya adalah terus menjaga agar segala tindakan atau apa yang Anda pikirkan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Maka setiap hari Anda harus kembangkan kebiasaan untuk membaca dan merenungkan Alkitab. Jadi saat muncul pikiran-pikiran negatif atau pikiran yang gegabah dan semua yang berasal dari setan, Anda dapat melawannya. Sama seperti Yesus yang mengucapkan, ada tertulis, setiap kali menghadapi serangan setan, Anda pun dapat memfilter segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab untuk segera dibuang, karena itu berasal dari setan. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dengan berfokus pada kebenaran Tuhan dalam Alkitab, Anda dapat menjaga hati dan pikiran dari segala serangan iblis. 2. Berdoa. Yakobus 4 ayat 7 tertulis, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ada kalanya setan menyerang roh Anda agar Anda tiba-tiba memiliki perasaan hampa, stres, merasa bahwa hidup itu bosan, kesepian, dan lain sebagainya. Ada kalanya setan dapat merasuki orang lain untuk menjatuhkan Anda. Ada kalanya setan dengan pasukannya menyerang isi rumah Anda, membuat rumah seakan menjadi gelap dan suram. Tetapi sadarilah, Anda adalah kapten jiwa Anda. Anda telah diberikan karunia kehendak bebas untuk melakukan apa yang Anda mau. Jadi di momen saat itulah, Anda harus membuat tekad yang kuat untuk segera tunduk kepada Tuhan, lalu segera berdoa. Mintalah Tuhan untuk menguatkan hidup Anda. Roh Kudus yang mendampingi hidup Anda juga turut berdoa untuk Anda. Jadi tidak usah bingung harus berkata apa. Intinya adalah berdoa. Dan lihatlah, meskipun setan sedang mengobrak-abrik hidup Anda, Tuhan tetap mampu mendatangkan kebaikan untuk hidup Anda. Amin. Sekarang Anda harus mengetahui kebenaran ini, bahwasanya ujian-ujian dalam hidup ini akan memperlihatkan apa yang ada dalam hati kita. Ingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Dari hati manusialah timbul segala yang jahat." Nah, dari keadaan yang sedang tidak enaklah kita dapat mengetahui apa sesungguhnya yang berada dalam hati manusia. Karena di saat enak, manusia dengan mudah menyembunyikan sifatnya. Setan tahu itu. Maka ketika hati orang tidak benar, tinggal tunggu waktu saja, dia akan mengalami kejatuhan karena berhasil ditipu setan. Jadi ini adalah kehendak Tuhan bagi kita semua. Di 1 Petrus 5 ayat 5b. "Dan kamu semua, rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Kerendahan hati akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang besar dari Tuhan. Tidak ada yang mampu untuk tidak pernah sekalipun berbuat yang salah atau termakan tipu daya iblis. Apakah dengan begitu, kita semua pasti akan mengalami pencurian berkat maupun kebahagiaan dari setan? Tentu tidak.
Karena kita sebagai orang Kristen sekarang hidup oleh karena kasih karunia. Yang terpenting adalah sikap hati yang mau mengakui kepada Tuhan segala kesalahan yang sudah diperbuat dan dengan rela juga mau mengampuni orang lain. Tuhan tercatat tidak akan memperhitungkan pelanggaran itu lagi oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Alasan terbesar mengapa Anda perlu tahu alasan-alasan setan membenci Anda adalah untuk menyadari bahwa diri Anda dahsyat. Setan saja tidak menyukai Anda. Jadi jangan pernah tenggelam dalam perasaan tidak berguna atau terjebak dalam pikiran negatif yang melemahkan semangat Anda. Itu yang setan mau. Tetapi ketahuilah, kejadian Anda adalah bukti dari sebuah rancangan yang ajaib dan dahsyat. Anda bukan kebetulan, melainkan ciptaan yang dirancang secara pribadi oleh Tuhan sendiri. Di dalam diri Anda ada kuasa luar biasa, kekreativitasan, otoritas, kekuatan kasih. Jangan takut untuk bermimpi besar karena Tuhan telah menanamkan kemampuan di dalam diri Anda untuk mencapainya. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah anak tangga menuju level yang lebih tinggi. Semakin besar tantangan, semakin besar pula kemenangan dan kedewasaan yang menanti Anda. Teruslah bergerak maju karena Anda diciptakan untuk melakukan perkara besar yang Tuhan janjikan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.